Shalom. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan Markus 2 ayat 3 dan seterusnya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, tema firman Tuhan, Tuhan butuh relawan peduli. Hari ini saudara-saudaraku, kita melihat bahwa kepedulian adalah unsur utama kasih, harapan dan kerinduan sejati Yesus dalam doa syafaatnya kepada orang-orang tebusannya adalah kepedulian. Hidup saling peduli, saling memperhatikan, saling bergotong royong, saling berkorban, membangun solidaritas tubuh Kristus yang saling melengkapi. Saudara-saudaraku, wujud kepedulian yang sungguh-sungguh lahir tulus dari hati adalah mendoakan sesama yang lain, menjadi pendoa syafaat. Inilah kepedulian yang tulus ikhlas. Oleh sebab setiap hari kita berbeban mendoakan orang-orang yang tidak berdaya itu, sesama kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita dengar firman Tuhan. Ada tindakan penyelamatan bagi jiwa yang tidak berdaya, yang tidak dapat datang sendiri kepada Tuhan Yesus, yang memerlukan orang-orang, yakni orang yang lumpuh kakinya, dan diusung oleh 4 orang pengusung yang peduli. Saudaraku, kisah kasus ini sangat mengharukan dan dramatis. 4 orang menggotong si lumpuh sambil naik ke atap rumah, lalu membongkar atap rumah. Setelah itu ia menurunkan orang yang lumpuh dan meletakkannya di hadapan kaki Yesus. Dramatis sekali, saudara-saudara. Ini pekerjaan sangat repot, menyerap banyak energi. Tetapi inilah kerja relawan peduli yang terpuji. Saudara-saudaraku, Alkitab berkata Yesus melihat iman mereka. Siapakah mereka di sini yang dimaksud? Yaitu 4 orang yang mengusung si lumpuh. Saudara, orang lumpuh itu sama sekali tidak berdaya. Ia hanya terima nasib dan pasrah. Saudaraku, kisah ini menjadi menarik. Semua mata tertuju kepada kerja keras ekstra orang peduli, 4 pengusung si lumpuh ini. Saudara-saudaraku, Yesus memandang kasih kepedulian orang ini. Yesus simpati dengan kasih yang tulus daripada 4 orang yang peduli ini, agar Tuhan menyembuhkan dia, menyembuhkan si lumpuh. Itu sebabnya maka kemudian Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah." Saudara-saudaraku, kisah ini betapa indahnya dan bahagianya bila terjadi kepada kita hari ini. Kasih kepada sesama dapat kita wujudkan dalam kepedulian satu dengan sesama yang lainnya. Peduli kepada sesama yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku, prinsip kerja iman yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah support 4 orang yang peduli. Tanpa kepedulian mereka, orang yang lumpuh ini tetap lumpuh dalam ketidakberdayaan. Saudara-saudaraku, di masa sulit sekarang ada terlihat para relawan yang peduli kerja menantang maut. Kita kasih apresiasi buat mereka. Saudara-saudaraku, seorang misioneri, kisah seorang misioneri yang peduli, yang bertugas di wilayah pandemi wabah kolera di Afrika. Sementara ia aktif kontak dengan pasien-pasien kolera dengan tangan telanjang tanpa sarung. Petugas WHO melarang kontak pasien tanpa sarung tangan.
Sebuah mikroskop memperlihatkan sarung-sarung tangan kontak pasien dipenuhi kuman kolera yang reaktif dan menular. Saudara-saudaraku, tetapi keajaiban terjadi di sini. Tiap kuman kolera di tangan para misioneri ini, semuanya mati. Saudara-saudaraku, hari ini kita belajar banyak orang-orang peduli. Kita bisa belajar begitu banyak cara peduli yang dapat kita buat untuk sesama. Dari solidaritas berbagi kita kepada orang yang tidak mampu, tidak berdaya, sampai hal-hal yang rohani, yang sifatnya beban dan kasih kepada orang-orang yang tidak berdaya, yaitu mendoakan orang-orang itu setiap hari dalam doa syafaat kita. Saudaraku, mereka dapat tertolong selamat karena ada orang yang peduli, orang yang berkorban. Hari ini Tuhan butuh relawan pengusung yang peduli dan tangguh, yang punya rasa kasih dan kepedulian pada sesama yang tidak berdaya. Saudara mungkin orang yang Tuhan sedang cari. Saudaraku, sebuah kesaksian kami. Ketika salah satu jemaat kami, orang tuanya berusia 76 tahun, menderita gangguan jiwa selama 37 tahun. Orang ini sangat kotor dan tidak berpakaian. Tiap hari ada di jalan-jalan, tinggal di pondok yang hancur dan gelap. Ia sulit diajak komunikasi. Saya tahu setan merusak mental dan pikirannya. Maka kami berempat, saya dan istri, dan 2 anak dan menantunya, kita berpuasa berantai, bergantian. Di hari yang ke-19, kita lepaskan dia dari ikatan roh-roh jahat yang membelenggunya. Saudara-saudaraku, oleh kuasa Roh Kudus ia tertolong. Ia dapat terlepas. Kemudian 1 bulan kami rawat di pastori. Kita bina dalam doa. Tiap hari kita tumpang tangan. Dan puji nama Tuhan, nenek ini tahir dan waras. Lalu dibaptis. Dan kita baptis sampai akhir hidupnya. Ia hidup normal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, hal ini terjadi dimulai dari iman kepedulian. Bila si lumpuh tadi tidak berdaya dan encim tua ini juga tidak waras, tapi ada orang-orang yang beriman dan peduli. Ada orang-orang yang mengasihi mereka, mengusung dan menopang mereka, sehingga iman kepedulian orang-orang ini menyembuhkan orang-orang yang tidak berdaya itu. Saudara-saudaraku, hari ini orang-orang kolaps di sekitar Anda butuh orang yang peduli, butuh orang yang mengasihi. Siapkah Anda? Hari ini saya mengajak saudara berdoa. Kita komitmen bergandeng tangan. Kita peduli dan mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengarnya. Meteraikan kebenaran firman itu dalam hati kami. Tuhan, beri kepada kami hati yang mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kami saat ini. Biar kami berbeban mengasihi mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan. Yang tidak berdaya biar kami bawa kepada Tuhan. Mampukan kami di dalam kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati upaya kami, komitmen kami, bahkan mungkin nasar kami. Tuhan meteraikan sekali lagi firman dalam hati kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan.